Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan lanjutkan materi teorema Pitagoras. Mudah-mudahan anakku sekalian hari ini tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan soal pada bangun datar atau bangun ruang. Kemudian yang kedua, kita akan membahas kebalikan teorema Pitagoras dan mengenal 3 bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Anak-anakku sekalian, saya harapkan Anda bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik sehingga nanti Anda bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Sekarang kita mulai yang pertama, menggunakan teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Iya. Perlu diingat bahwa teorema Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi kalau bukan segitiga siku-siku, jangan sekali-kali menggunakan teorema Pitagoras karena itu tidak berlaku. Kemudian, kalau Anda menemukan segitiga siku-siku, pastikan bahwa sisi di depan sudut siku-siku itu merupakan hipotenusa. Jadi Anda harus cari dulu siku-sikunya. Di mana siku-sikunya? Sisi di depan sudutnya itu adalah hipotenusa atau sisi miring. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan sisi miringnya, maka di teorema Pitagoras itu berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain. Jadi kalau di sini sudah kita dapatkan, maka jumlah kuadratnya ini, sisi siku-siku yang lainnya, itu sama dengan kuadrat sisi miringnya. Dan aku sekalian, kita masuki contoh yang pertama. Sebuah persegi panjang berukuran panjangnya 6 cm dan lebarnya 8 cm dan lebarnya 6 cm. Hitunglah panjang salah satu diagonalnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini perlu kita gambar dulu. Untuk menggambarnya, kita tentukan ukurannya. Ukuran yang pertama panjangnya adalah 8 cm, kemudian lebarnya 6 cm. Di sini ditanyakan panjang salah satu diagonalnya. Kita coba tarik diagonalnya. Ini salah satu diagonalnya. Kenapa salah satu diagonalnya? Karena kita bisa buat juga diagonal di sini. Tetapi panjangnya akan sama. Ini sudah membentuk dua buah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Berarti sisi miringnya, hipotenusanya adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ini adalah X-nya. Sekarang bagaimana cara menentukan panjang diagonalnya? Tentunya kuadrat sisi miring ditambah dengan kuadrat siku-siku, sisi siku-siku lainnya. Berarti X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Kita selesaikan. X kuadrat sama dengan 64 tambah 36. Kita dapatkan X kuadrat sama dengan 100. Sekarang kita tentukan berapa nilai X-nya. Untuk menentukan nilai X-nya, masing-masing ruas kita kuadratkan. Kita akarkan. Kita akarkan ini menjadi X. Kemudian ini kita akarkan menjadi akar 100. Berarti X sama dengan 10. Jadi kalau di sini 8, di sini 6, maka di sini adalah 10. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita lihat bagaimana kalau dia dibangun ruang. Misalkan pada kubus PQRS dan TUVW. Jadi ini adalah alasnya, ini adalah tutupnya. Panjang PQ-nya adalah 6 cm. Hitunglah panjang PR. Kemudian panjang diagonal ruang RT. Selengkapnya adalah gambar seperti ini. Ini yang ditanyakan, PR. Kemudian ini yang ditanyakan RT. Sekarang kita lihat jawabannya. Untuk panjang PR,
kita harus perhatikan segitiga PQR. Jadi segitiga PQR ini posisinya berada di alas. Dia siku-siku di Q. Berarti sisi miringnya adalah PR. Berarti kita bisa tuliskan PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Kita dapatkan PR kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Atau PR itu adalah 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2? Kita lihat di sini 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kita bisa tuliskan 2 kali 6 kuadrat. Setelah kita akarkan, maka kita dapatkan 6 akar 2. Jadi 6 kuadrat diakarkan menjadi 6, sedangkan 2-nya diakarkan menjadi akar 2. Untuk bagian B, perhatikan segitiga PRT. Pasti siku-siku di P. Berarti sisi miringnya adalah RT. Maka berlaku RT kuadrat sama dengan PT kuadrat. Ini PT kuadrat ditambah PR kuadrat. Kita dapatkan PT kuadrat adalah 6. Kemudian PR kuadrat ini 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita ambil di sini. Walaupun bisa juga diambil di sini, tapi kita ambil yang mudahnya. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sekarang kita perhatikan ini tadi sama. Kalau dia 6, kalau dia ada 2, berarti 6 akar 2. Berarti di sini ada 3 nanti. Berarti panjang RT-nya adalah 6 akar 3. Kenapa akar 3? Karena 3 kali 6 pangkat 2. Berarti nanti 6 pangkat 2-nya diakarkan menjadi 6. Kemudian 3-nya kita akarkan menjadi akar 3. Jadi akar 3 ini diperoleh 1, 2, 3. Karena ada 3, 6 berpangkat 2. Sedangkan di sini akar 2 ada 2, 6 berpangkat 2. Ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Sekarang kita lanjut lagi kebalikan teorema Pythagoras. Apa itu kebalikan teorema Pythagoras? Nah, jadi dalam segitiga ABC itu berlaku kebalikan teorema Pythagoras. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Lihat polanya. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Lihat sisi miringnya. Sisi miringnya adalah A. Berarti siku-sikunya di A. Sisi miringnya adalah B. Siku-sikunya pasti di B. Sisi miringnya C. Siku-sikunya di C. Jadi tergantung dari sisi miringnya. Jadi sisi miringnya itu berada siku-sikunya di depan sudutnya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana kalau misalkan tidak sama dengan tidak sama. Jadi kalau misalnya dalam segitiga ABC, jika panjang sisi terpanjang adalah A, maka kalau dia sama, berarti dia siku-siku. Kalau dia lebih kecil, berarti lancip. Kalau dia lebih besar, berarti tumpul. Kita lihat saja nanti posisinya. Apakah sisi miring kuadratnya lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti dia lancip. Apa dia kuadrat sisi miringnya lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti dia tumpul. Iya, oke. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Suatu segitiga berukuran 4 cm, 6 cm, dan 5 cm. Apakah segitiga tersebut siku-siku? Jadi yang pertama kita tentukan dulu yang mana sisi terpanjang. Berarti dia sisi miringnya. Anggap dia sisi miring.
Jadi sisi terpanjangnya adalah A. Kita misalkan A-nya adalah 6, berarti B-nya 5, kemudian C-nya 4. Kita gunakan teorema Pitagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kita peroleh 6 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kita dapatkan 36 tambah sama dengan 25 sama dengan 16. 36 ini lebih kecil dari 41. Berarti segitiganya bukan segitiga siku-siku, tetapi segitiga lancip. Nah, sekarang kita lihat triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Jadi triple Pitagoras itu 3 bilangan asli yang tepat menyatakan panjang sisi segitiga siku-siku. Jadi ada 3 bilangan asli yang menyatakan sisi segitiga siku-siku. Contohnya tadi 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ya. Untuk menentukan triple Pitagoras, kita bisa menggunakan tabel ini. Jadi kita misalkan A, B, kemudian kita cari A kuadrat tambah B kuadrat, kemudian kita cari A kuadrat kurang B kuadrat, kemudian kita cari 2 kali A kali B. Nah, kita contohkan. Jadi A-nya di sini harus lebih besar dari B. Nah, kita mulai. Yang pertama adalah 2 dengan 1. Kalau 2 dengan 1 kita kuadratkan, kemudian tambah 1 kuadrat, ini sama dengan 5. Kemudian kita kurangkan lagi, kita dapatkan 3. Kita kalikan, dapat 4. Berarti dia mendapatkan triple Pitagorasnya 5, 3, 4. Kita coba angka yang lain. 3 dengan 2. Nah, 3 dengan 2, 3 pangkat 2, 9. 9 tambah 2 pangkat 4, 13. 9 kurang 4, 5. Kemudian 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Kita dapatkan 13, 5, dan 12. Angka berikutnya adalah 3 dan 1. 3 kuadrat tambah 1 kuadrat 10. Kemudian 3 kuadrat kurang 1 kuadrat 8. 2 kali 3 kali 1, 6. Kita dapatkan 10, 8, dan 6. Iya, oke. Sekarang kita coba contoh yang keempat. Dari tigaan berikut, manakah yang dapat membentuk segitiga siku-siku, lancip, dan tumpul? Nah, ini kita coba. Ya, ingat, kita tentukan dulu sisi yang terpanjangnya yang mana. Kita coba dalam bentuk tabel. Iya, ini dalam bentuk tabel. Sisi yang terpanjangnya 4, 3, 2, 8, 5, 4, 20, 16, 12, kemudian 13, 12, 5. Nah, kita lihat dengan teorema Pitagoras. Kita dapatkan 16, ini lebih kecil dari 13, lancip. Kemudian 64 lebih besar dari 41, tumpul. Kemudian 16 lebih kecil dari 13, lancip. Sedangkan yang ketiga adalah 169 sama dengan 169. Berarti dia siku-siku. Oke. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan. Untuk kesimpulan kita hari ini, yang pertama adalah panjang diagonal sisi adalah A akar 2. Jadi kalau sisinya 6, 6 akar 2. Kalau sisinya 3, 3 akar 2. Panjang diagonal sisi pada kubus sama dengan panjang diagonal persegi. Jadi A akar 2. Panjang diagonal ruangnya A akar 3. Sedangkan panjang diagonal ruang pada balok jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian kita akarkan. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Semoga kita
mengerti dan memahami materi yang kita sajikan pada hari ini. Untuk materi berikutnya adalah bagaimana kita menyelesaikan soal cerita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi anak-anakku sekalian, silakan pelajari kembali materi-materi yang telah kita bahas mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, nanti juga pertemuan kelima, karena minggu depan kita akan melakukan penilaian harian pertama untuk materi teorema Pythagoras. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.